Baiklah, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas gabungan, yaitu mata kuliah Manajemen Strategik, Analisis Perusahaan PT Merx, yang disusun oleh saya sendiri, Sionia Jessica Kasiana Siregar. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih sejarah dari PT Merx. PT ini didirikan pada tanggal 14 Oktober 1970 yang merupakan bagian dari Merx KGaA. Selanjutnya, PT Mars itu disebut dengan Grup Mars, sebuah perusahaan kimia dan farmasi tertua di dunia yang telah berdiri sejak 1668 dan kini telah berevolusi menjadi perusahaan sains dan teknologi terkemuka di dunia. Singkatnya, sejarah dari PT Mars adalah dimulai dari tahun 1970 didirikannya PT Mars Indonesia. Pada tahun 1972 dimulainya produk farmasi, tahun 1981 penawaran umum perdana, tahun 1884 dimulainya bisnis kimia, tahun 1993 divisi farmasi memulai bisnis obat bebas, tahun 2006 divisi farmasi menjadi Merck Serono, tahun 2007 ekspor produk farmasi ke Filipina dan mendapatkan sertifikasi ISO 14401 dan AMP OSA 18001 tahun 2007. Peluncuran nilai-nilai Merck dan pemisahan bisnis Merck Serono dan obat bebas tahun 2011 itu peluncuran Merck Millipore, tahun 2015 peluncuran paying program tanggung jawab perusahaan Merck bagi Indonesia, divisi healthcare Merck terbagi dalam bisnis Bio Farma dan consumer health. Tahun 2016 penambahan lini usaha baru berupa jasa penyewaan dan pengelolaan kantor atau properti yang melayani perusahaan hafilasi perseroan, yaitu PT Merck Chemical and Life Science atau MLS. Tahun 2018 divestasi segmen usaha konsumer Health PT Merck Tbk kepada PT Protect dan Gembel Home Product Indonesia. Terakhir pada tahun 2020 anniversary Merck Indonesia ke-65 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Mars. Visi kami di PT Mars Tbk akan dihargai oleh para pemegang saham atas keberhasilan usaha kami yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan melampaui kinerja rata-rata pasar dalam bidang usaha yang kami jalankan. Misi dari PT Merch yaitu para pelanggan kami dengan mempersembahkan pertumbuhan bisnis jangka panjang dan pengembangan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Yang kedua, para konsumen kami dengan mempersembahkan produk-produk aman dan bermanfaat. Yang ketiga, para pemegang saham kami dengan mempersembahkan pencapaian yang bernilai dan berkelanjutan. Yang keempat, para karyawan kami dengan mempersembahkan pencapaian yang bernilai dan berkelanjutan. Yang kelima, para karyawan kami dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta peluang yang sama bagi setiap individu, dan lingkungan kami dengan menjadikan perusahaan kami sebagai panutan dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi masyarakat. Di sini terdapat struktur organisasi dari PT Merch, yaitu dari yang teratas ada Board of Commissioners, dilanjut dengan Presiden Direktur, selanjutnya itu ada Corporate Secretary. Di bawahnya itu terdapat bagian-bagian uh, bagian-bagian lembaga, yaitu ada Plan Director, Finance Director, Mercerora Director, Consumer Health Director, Chemicals Director, Human Research. Saya akan menjelaskan struktur dari bagan organisasi tadi. PT Mars itu dipimpin oleh seorang presiden direktur yang tugasnya mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan manufacturing sesuai dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah yang berlaku dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan dalam pelaksanaannya. Presiden direktur bekerja sama dengan 6 orang direktur pimpinan bisnis masing-masing, diantaranya ada Direktur Max Rono, ada Direktur Consumer Health, ada Direktur Site, dan ada Direktur Finance and Controlling. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu interpretasi liquidity ratio.
Current ratio itu di sini ada aspek current ratio yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar setiap hutang lancarnya. Itu totalnya itu 1,00 dan dijamin oleh aktiva lancar yaitu 1,13. Kas ratio itu kemampuan membayar hutang dengan segera yang harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat diluangkan setiap hutang lancar dengan 1,00 dijamin oleh kas dan efek 0,60. Quick ratio itu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus lebih liquid dan di bawahnya itu ada cash turnover, kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam satu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Selanjutnya ada leverage ratio. Yang pertama itu ada debt to equity ratio, mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang daripada ekuitas dalam struktur modalnya. Hal ini bisa berarti perusahaan memiliki tingkat risiko keuangan yang lebih tinggi karena harus membayar utang yang lebih besar, tetapi juga dapat meningkatkan potensi pengembalian bagi pemegang saham jika bisnis tumbuh. Yang kedua ada fixed charge coverage, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk mengatasi kewajiban tetapnya dengan laba operasional yang dihasilkan. Yang ketiga ada time interest, metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar bunga utangnya dengan laba operasional. Selanjutnya ada activity ratio, itu ada aspek asset turnover ratio, yaitu mengidentifikasikan bahwa perusahaan efisien dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya. Yang kedua ada inventory turnover ratio, menunjukkan bahwa perusahaan menjual persediaannya dengan cepat yang mengurangi biaya penyimpanan dan resiko keusangan persediaan. Yang ketiga ada inventory turnover ratio. Ratio ini menunjukkan bahwa perusahaan menjual persediaannya dengan cepat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko keusangan persediaan. Selanjutnya ada fixed asset turnover ratio, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan pendapatan yang tinggi dengan menggunakan aset tetapnya. Ini adalah indikasi efisiensi dalam penggunaan aset. Yang selanjutnya ada probability ratio, ada aspek gross profit margin, itu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan. Yang kedua ada return on investment atau ROI, mengukur pengembalian yang diperoleh investor dari investasi mereka dalam perusahaan. Yang ketiga ada return on equity, mengukur sejauh mana perusahaan memberikan pengembalian investasi kepada pemegang sahamnya. Yang keempat ada earnings per share, menunjukkan bahwa setiap saham menghasilkan laba yang lebih besar daripada pemegang saham. Di sini saya akan menjelaskan beberapa analisis kekuatan atau kelemahan strategis perusahaan berdasarkan fungsi bisnis. Yang pertama ada produk, kekuatannya itu produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar, memiliki potensi untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Tapi dari situ kelemahannya adalah pengembangan produk yang memerlukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar bisa gagal. Yang kedua itu udah ada price, harga. Kekuatannya itu penentuan harga yang tepat dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen dan meningkatkan profitabilitas. Diskon atau strategi harga khusus dapat menarik pelanggan. Tapi kelemahannya, harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya saing, harga yang terlalu rendah dapat mengurangi profitabilitas. Yang ketiga ada place, yaitu tempat. Kekuatan strategi distribusi yang efisien dapat membantu produk mencapai konsumen dengan cepat dan efektif. Selanjutnya kelemahan distribusi yang kompleks dapat meningkatkan biaya logistik dan mengurangi efisiensi. Yang keempat ada promotion, kekuatannya itu promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Kelemahannya biaya promosi yang tinggi tanpa hasil yang sesuai dapat menguras anggaran. Yang kelima ada people, kekuatannya itu karyawan yang terlatih dengan baik dan berkomitmen dapat memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Kelemahannya, kurangnya pelatihan atau motivasi karyawan dapat mengurangi kualitas layanan. Yang keenam, kekuatan proses operasional yang efisien dapat mengurangi biaya dan dapat meningkatkan produktivitas. Kelemahannya itu proses yang kompleks atau efisien dapat menghambat kelemahan
kemampuan perusahaan untuk bersaing. Yang ketujuh, ada physical evidence, yaitu kekuatan atau bukti fisik baik seperti toko yang bersih atau kemasan yang menarik dan memberikan kesan positif kepada pelanggan. Kelemahannya itu tidak memiliki bukti fisik yang memadai dapat mengurangi kepercayaan konsumen. Selanjutnya di sini saya akan membaca hasil dari IFAS tabel yang sudah saya kerjakan. Yang pertama itu ada human resource yang profesional, itu string dengan weight-nya itu 0,18, ratingnya 4,00, skornya itu 0,72. Penjelasannya itu adalah human resource yang sangat profesional dari PT Merch. Yang kedua itu ada kualitas produk yang memadai, weight-nya itu 0,14, ratingnya 3,5, skornya 0,49 dengan kualitas produk yang sangat memadai dihasilkan dari PT Mars. Yang ketiga ada saluran distribusi yang luas dengan weight 0,11, rating 4, skornya 0,44, yaitu PT Mars sudah bisa menyebarkan distribusinya secara meluas. Yang keempat ada strategi bisnis yang baik dengan weight-nya itu 0,13, ratingnya itu 5, skornya itu 0,62, dengan eksplanasinya itu PT Mars mempunyai strategis bisnis yang baik. Yang kelima itu ada portofolio perusahaan dengan 0,13 weight-nya, rating 4,5, skornya 0,585, kumpulan dokumen perusahaan yang lengkap dan baik. Jadi total dari strength-nya itu untuk weight-nya 0,68 dan untuk ratingnya itu 21,00 dan skornya 2,86. Kita lanjut ke weakness. Yang pertama ada pencabutan hak paten, weight-nya 0,05, ratingnya 4, skornya itu ada 0,2, yaitu beberapa produk sudah dicabut hak paten. Yang kedua ada persaingan yang kompetitif, itu weight-nya 0,12, ratingnya itu 4,5, skornya 0,54. Itu sudah banyak perusahaan yang meniru produk hasil PT Merch. Yang ketiga, penurunan jumlah tenaga kerja, itu weight-nya 0,04, ratingnya 3,5, skornya itu 0,14. Pada saat COVID-19, jumlah tenaga kerja menurun. Selanjutnya itu yang keempat, kekurangan bahan baku saat permintaan naik, yaitu 0,03, ratingnya 3, skornya 0,09, itu karena kekurangan bahan baku saat COVID-19 melanda tidak siap menyediakan bahan baku dalam gudang. Yang kelima itu ada biaya operasional R&D-nya yang tinggi dengan strength-nya itu weight-nya 0,07, ratingnya 4, skornya itu 0,28. Biaya yang terlalu tinggi dalam operasional. Jadi total dari weakness-nya itu 0,31, dilanjut dengan ratingnya 19, skornya itu 1,55. Dan total skor dari strength ditambah weakness itu 1,00, ratingnya 40, terus skornya itu 4,41. Selanjutnya saya akan membaca dari hasil tabel value chain analysis dengan kategori primary activities. Di sini saya ada membuat aspek yang pertama itu inbound logistik. Penjelasannya PT Merch Tbk akan memiliki jaringan pemasok yang menjadi sumber berbagai bahan dan pengelola hubungan dengan para pemasok, menegosiasikan kontrak dan memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi. PT Merch Indonesia juga memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan dalam proses inbound logistik, terutama jika ada bahan-bahan berbahaya yang diangkut. Yang kedua ada operasian, itu mereka mungkin terlibat dalam penelitian dan pengembangan produk baru di berbagai bidang ilmu kehidupan dan kimia. PT Mars memproduksi berbagai jenis produk farmasi, termasuk obat-obatan, vaksin, dan produk kesehatan lainnya. Yang ketiga itu ada outbound logistik, memberikan dukungan kepada pelanggan mengenai status pengiriman, pertanyaan, penanganannya. Terus mengelola tingkat-tingkat stok bahan baku obat untuk memastikan bahwa produk tersedia untuk pengiriman. Yang keempat itu ada marketing and sales, perwakilan dan penjualan bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menjual produk PT Merch kepada profesional kesehatan seperti dokter dan apoteker.
penambahan kegiatan usaha berupa jasa penyewaan dan pengelolaan properti seperti perdagangan obat-obatan tradisional. Yang terakhir itu ada servis. Perusahaan memberikan pelayanan berupa saluran pelaporan bagi setiap insiden terjadinya efek samping dari penggunaan produk-produknya. Perusahaan melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ini ada aspek-aspek yang bisa dilihat. Ada firm infrastruktur, human resource management, teknologi, development, dan procurement. Kita bisa melihat penjelasannya di sini. Selanjutnya saya akan membaca tabel dari Trirocha. Di sini ada finansial, itu di situ terdapat piutang, cash account, dan peminjaman. Di situ saya memberikan penjelasan bahwa mereka masuk ke dalam tabel V, yaitu berarti paritis komparatif dan memiliki penjelasan dalam konteks bisnis, piutang bisa mengacu pada dana. Selanjutnya ada fisikal, yang di dalamnya itu ada pabrik dan fasilitas yang modern, yang YSDV-nya, lokasi pabrik yang strategis, mesin dan perlengkapan pabrik yang canggih. Dan saya menambahkan yes di R pada mesin dan perlengkapan pabrik yang canggih. Dengan penjelasan keunggulan kompetitif yang sementara, dilanjut dengan penjelasan fisikal digunakan untuk membedakan sesuatu bersifat materi, konkret, dan pendapat diukur dalam hal dimensi. Selanjutnya yang ketiga ada teknologi, itu rahasia dagang. Di sini bisa dilihat saya menaruh kata yes di semua FRIO-nya dengan berarti artinya itu paritas komparatif, di mana penjelasannya perusahaan mungkin beroperasi di sektor teknologi dan berfokus pada penyediaan solusi dan digital. Selanjutnya terakhir itu di aspek teknologi ada proses produksi yang inovatif. Itu saya juga menaruhnya semua pada masing-masing FRIO-nya dan berarti paritas kompetitif. Di terakhir itu ada aspek operasional yang berisi tentang pusat-pusat data center. Saya cuma menaruhnya di V-nya yang memberi penjelasan itu paritas komparatif, keunggulan kompetitif sementara. Yang artinya operasional PT Mars merujuk pada cara perusahaan menjalankan dan mengelola aktivitas sehari-hari. Di sini juga bisa dilihat FRIU yang lain bagian organisasi kapasiti. Selanjutnya saya akan menjelaskan langsung saja ini di analisis peluang dan tantangan strategis perusahaan berdasarkan analisis lingkungan eksternal. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada perubahan kebijakan pemerintah. Itu komponen penentu peluang strategis. Terdapat PT Mers dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah atau terlibat dalam proses konsultasi kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Komponen penentu tantangan strategisnya itu ada perubahan kebijakan pemerintah seringkali menciptakan ketidakpastian bisnis PT Mars harus merencanakan dengan baik dan mengantisipasi perusahaan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi, memahami dengan baik regulasi baru yang direncanakan oleh pemerintah dapat memberikan peluang untuk menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan peraturan tersebut. Mematuhi regulasi baru atau berubah dapat memerlukan investasi besar dalam hal sumber daya dan biaya ini dapat menjadi beban finansial bagi perusahaan mereka. Selanjutnya bisa kita lihat sendiri ada aspek korupsi dan transportasi, kebijakan paten, lobby advokasi dengan penjelasannya masing-masing yang sudah tertera di sini. Kita langsung saja ke lingkungan sosial dan budaya, itu ada faktor eksternal. Saya akan menjelaskannya beberapa. Itu faktor eksternal itu kepatuhan budaya dan agama. Komponen penentu peluang strategisnya itu memahami budaya dan agama konsumen dapat membantu PT Mers menawarkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan memenangkan kepercayaan pelanggan. Komponen penentu tantangan strategisnya itu beroperasi di pasar global dengan budaya yang berbeda dapat menjadi tantangan dan memahami dan mengakomodasi preferensi budaya yang beragam. Selanjutnya ada kesehatan dan kesadaran masyarakat.
Penentu peluang strategisnya itu masyarakat yang semakin peduli dengan kesehatan mereka menciptakan peluang-peluang untuk produk farmasi yang mendukung gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Penentu tantangan strategisnya itu peristiwa kritis kesehatan seperti pandemi dapat menciptakan tantangan dalam menjaga pasokan produk dan merespon kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada aspek isu keberlanjutan, perubahan demografis, dan penggunaan teknologi dengan penjelasannya masing-masing yang sudah tertera dari tabel yang saya buat. Selanjutnya ada lingkungan teknologi, saya juga akan menjelaskannya beberapa. Yang pertama itu ada perkembangan ilmiah dan teknologi. Komponen penentu peluangnya itu ada PT MERS harus terus memantau perkembangan dalam penelitian ilmiah dan teknologi untuk kompetitif. Selanjutnya, penentu tantangannya itu ada farmasi menyimpan data sensitif dan PT MERS harus berinvestasi dalam keamanan informasi untuk melindungi data penelitian dan informasi pelanggan. Yang kedua itu ada regulasi dan kepatuhan. Industri farmasi memiliki regulasi yang terkait dengan pengujian produk, perizinan, dan keamanan. Penentunya, itu tantangan utama adalah berinovasi menciptakan produk baru yang lebih efektif dan aman. Ini mencakup penelitian dalam obat-obatan, bahan kimia, dan teknologi media terkini. Selanjutnya globalisasi dengan penjelasannya yang sudah tertera di situ. Dan saya akan masuk ke lingkungan ekologi, yaitu keberlanjutan lingkungan dengan penentunya itu perhatian terhadap keberlanjutan dan dampak lingkungan semakin meningkat. PT Max harus memperhatikan bagaimana operasinya mempengaruhi lingkungan termasuk emisi dan limbah kimia. Yaitu penentu tantangan strategisnya peluang untuk mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan, misalnya obat-obatan yang memiliki jejak karbon lebih rendah. Selanjutnya ada perubahan iklim. Dengan penentu peluang strategis, PT MERS dapat menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan atau berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan yang meningkatkan citra perusahaan dan memenuhi kebutuhan lingkungan. PT MERS harus mengantisipasi resiko perubahan iklim yang mempengaruhi rantai pasokan, bahan baku, ketersediaan air, dan infrastruktur operasional. Selanjutnya ada aspek kepatuhan lingkungan dengan penjelasan yang sudah tertera di sini. Saya lanjut saja. Sekarang kita masuk ke EVA Stable. Saya akan menjelaskan EVA Stable yang sudah saya buat. Yang pertama itu dari faktor eksternal strateginya itu ada sharing teknologi dalam open inovasi. Dengan opportunity, weight-nya 0,285, ratingnya 3,5, skornya 0,998 dengan penjelasan teknologi menjadi kunci untuk menciptakan kolaborasi yang produktif. Yang kedua ada penetrasi vaksin biologia untuk pasar internasional muncul dengan opportunity, weight 0,213, rating 4, skor 0,852 dengan penjelasan langkah yang penting untuk mengatasi masalah kesehatan global dan menghasilkan tambahan. Yang ketiga ada pertumbuhan industri keperawatan dan farmasi global dengan opportunity weight-nya 0,56, ratingnya 5, skornya 0,28. Salah satu sektor yang terus tumbuh dan berkembang terutama karena perkembangan demografi. Yang keempat itu ada diverifikasi ke biologis diabetes, okonologi, dan segmen yang menolak. Itu dengan opportunity weight 0,101, ratingnya 4,5, skornya 0,303, dengan penjelasan mengembangkan solusi yang lebih efektif dan inovatif. Yang kelima ada gelombang mega merger perusahaan-perusahaan farmasi dengan opportunity-nya itu weight 0,1,1, rating 3, skornya 0,303 dengan penjelasan periode di mana terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah dan volume merger dan akuisisi perusahaan. Jadi total opportunity dari investable-nya saya itu weight-nya itu 0,755, ratingnya itu 20, dan skornya itu 2,736. Di sini ada trade. Yang pertama itu kehilangan perlindungan hak paten, itu 0,78, dan 3, dan 02,34. Suatu keadaan di mana hak paten atau tes produk teknologi tertentu yang telah berakhir. Yang kedua itu ada pengetahuan pengawasan peraturan FDA, rate-nya 0,45, 3,8, 0,171, yaitu memastikan keamanan dan efektivitas produk-produk yang masuk ke pasar, terutama dalam konteks produk farmasi. Yang ketiga ada substitusi obat generik dengan rate-nya 0,35, 4, 0,14, penggantian obat merek dengan obat-obat generik yang mengandung bahan aktif.
Selanjutnya yang keempat itu ada perusahaan farmasi, ialah perusahaan kedua yang dibenci setelah perusahaan tembakau. Itu 0,38 dan 3,5, 0,133 sejarah persaingan antar isu-isu, antar hukum, antar industri, farmasi, dan industri tembakau. Yang kelima itu industri mengalami tren yang berkurang, itu 0,48, 3, 0,147, industri dan mengalami tren yang negatif dari berbagai berapa aspek. Jadi total dari opportunity dan trade tadi itu skornya itu 1. Selanjutnya itu ada maaf tadi rating ratingnya itu ratingnya 37,3 dan skornya itu 3561. Dengan kesimpulan, PT MERS memiliki fondasi yang kuat dalam mengelola perusahaannya dan masih banyak yang harus diperbaiki. Selanjutnya di sini ada tabel 5 quarter force plus 18. Yang pertama itu ada trade new entrance dengan weight-nya itu 0,054, rating 2,5, skornya itu 0,135, dengan interpretasi kekuatannya itu medium. Dengan penjelasan ancaman pendatang baru datang ketika surga baru. Ada beberapa aspek juga diantaranya rivalry among exciting firms, trade of substitute, product of service, the bargaining power of buyers, the bargaining power of suppliers, relative power of other stakeholder. Dengan semuanya tuh total skornya, weight-nya 1, ratingnya 18,5, skornya itu 3,083. Simpulannya adalah the bargaining power of buyers yang dipilih dari 5 quarter force plus 18 ini. Selanjutnya di sini ada customer market analysis. Market areanya PT Merch itu di sini semua saya tulis Indonesia. Yang pertama itu customernya ada orang tua yang terlebih yang sudah lanjut usia. Jenis produk yang mereka butuhkan itu vitamin B dengan kombinasi vitamin B1, B6, dan B12. Kategori pelanggan usianya itu rentan sekitar 30-50 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan lelaki. Di sini juga ada customer individu dengan anemia, wanita hamil, orang yang mengalami pendarahan hebat. Di sini kami menawarkan produk dengan suplemen nutrisi mengandung zat besi, vitamin, dan mineral penting. Rentan usianya itu 17 sampai 40 tahun, pelajar atau mahasiswa. Untuk ekonominya tuh mulai dari menengah sampai atas dan jenis kelaminnya tuh laki-laki dan perempuan. Di sini juga ada dua lagi yang belum saya bacakan. Di sini bisa tertera, sudah jelas. Di sini saya menulis interpretasinya itu PT MERS merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang farmasi dengan memiliki tanggung jawab dan menyediakan obat-obatan sarana medis untuk membantu pelanggan atau konsumennya. Di sini saya akan membacakan tentang EVAS Table yang sudah saya buat. Di situ ada eksternal strategi faktor. Yang pertama ada sharing teknologi dalam open inovasi, yaitu weight-nya 0,85, rating 3,5, skornya 0,998. Eksplanasinya itu teknologi menjadi kunci untuk menciptakan kolaborasi yang produktif. Yang kedua ada penetrasi vaksin biologis untuk pasar internasional muncul dengan weight-nya itu 0,213, ratingnya 4, skornya 0,852. Langkah-langkah yang penting untuk mengatasi masalah kesehatan global dan menghasilkan tambahan. Pertumbuhan industri keperawatan dan farmasi global. Itu 0,56, ratingnya 5, skornya 0,28, yaitu eksplanasinya salah satu sektor yang terus tumbuh dan berkembang terutama karena perkembangan demografi. Bisa dilihat ya di sini itu total opportunity-nya 0,75, weight-nya, ratingnya itu 20, skornya itu 2,736. Dan di sini ini ada aspek dari trade, itu misalnya kehilangan perlindungan paten, dan pengetahuan pengawasan peraturan FDA, substitusi obat generik. Yang keempat itu ada perusahaan farmasi, ialah perusahaan kedua yang dibenci setelah perusahaan tembakau.
Yang kelima itu ada industri mengalami tren yang berkurang. Jadi total skor dari opportunity dikurang threat yaitu 1, terus eh, ratingnya itu 37,3 dan skornya itu totalnya 3,561 dengan kesimpulannya PT Merz memiliki fondasi yang kuat dalam mengelola perusahaannya dan masih banyak yang harus diperbaiki. Di sini ada supply chain analysis, itu masuk di pemasok. Pemasoknya itu seperti PT Kimia Farma, PT Indofarma, PT Paros Indonesia, PT Delmoted Laboratories, dan Merck KGaA. Dengan produsen-produsen produk sejenis, distributornya, dan pengecer atau penjual. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor dari SFAS yang sudah saya kerjakan. Yang pertama itu ada human resource yang profesional dengan WK 0,22, rating 3, dan weighted score-nya itu ada 0,66. Di sini saya menandainya sebagai tanda long term dengan penjelasan human resource yang sangat profesional dari PT Merge. Di sini bisa dilihat ada beberapa yang saya pilih masuk ke aspek intermediate, yaitu kualitas produk yang memadai. Lanjut, yang long term itu ada yang persaingan yang kompetitif, kekurangan bahan baku saat permintaan. Selanjutnya ada corporate strategi. Di, di sini tuh ada vertikal, jadi integrasinya itu mundur, di mana perusahaan mulai memproduksi komponen atau bahan baku yang sebelumnya mereka beli dari pihak ketiga. Penjelasannya itu, vertikal strategi adalah langkah penting sebelum mengimplementasikannya ini, membantu Anda memahami lebih dalam bagaimana strategi ini dapat diterapkan dengan kesuksesan. Lanjut, di sini juga ada aspek-aspek yang lainnya, bisa kita lihat sendiri. Di sini saya akan jelaskan beberapa tentang review of strategy business unit. Uh, di sini terdapat ada pharmaceutical atau farmasi. Dengan review, farmasi adalah disiplin ilmu dan praktik yang berfokus dalam pemahaman, pengembangan produksi, dan distribusi obat-obatan atau farmasi dalam konteks farmasi farmasetual yang tidak jelas. Selanjutnya itu ada life science, yaitu bidang studi yang mencakup berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dan organisme. Ini termasuk biologi, biokimia, genetika, ekologi, mikrobiologi, anatom, dan fisiologi. Healthcare itu kerangka kerja yang mencakup layanan dan fasilitas yang dirancang untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan individu dan populasi. Selanjutnya itu ada performance material, pematuhan regulasi. Di sini juga sudah jelas ada beberapa bisnis dari strategi. Di sini saya menjelaskan ada kompetitif strategi, itu general strategi, ada juga korporatif strategi. Dengan penjelasannya yang sudah tertera di sini. Selanjutnya itu financial strategi, yaitu financial function, perencanaan jangka pendek dan jangka panjang termasuk anggaran proyeksi keuangan dan strategi keuangan. Strategi plan-nya itu ada pengembangan bisnis, fokus pada ekspansi pasar, diverifikasi produk, dan potensial akuisisi atau kemitraan strategis. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya, pengelolaan risiko, dan optimalisasi struktur modal. Lanjut juga ada financial fungsi yang lain, itu menganalisis kinerja keuangan perusahaan, termasuk evaluasi investasi, kelayakan proyek, dan pengambilan keputusan keuangan. Lanjut dengan strategi